Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan membacakan kitab Fadil Amma. Di sini dalam bab ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Di sini saya akan membacakan kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau berjalan ke kota Taif. Tapi sebelum saya bacakan kisah ini, jangan lupa subscribe channel saya, like serta share ke teman-teman kalian, agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita serta umat ini. Baiklah, saya akan membacakan kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Kisah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti beliau, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang yang ditohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka mau membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak
berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dapat mengharap mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Masya Allah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai manusia, wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkau Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Pelindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa taala pun penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya." Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur kebinasa. Ataupun hukuman yang engkau inginkan." Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, "Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyebabkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Faedah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ketika kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balasan seumur hidup. Kezoliman dibalas dengan kezoliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk
dan tidak menuntut balas. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengarkan satu kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke kota Taif. Ini menjadi pelajaran kita umat muslim. Betapa susahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini. Betapa susahnya penderitaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan agama ini. Beliau berlumuran darah, dizolimi oleh anak-anak pemuda kota Taif. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab saya bacakan kisah perjalanan yang sangat menyedihkan ini, mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati saudara-saudara, teman-teman. Itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah sampai sendal jepitnya putus. Karena apa tuan-tuan yang melakukan Rasulullah SWT untuk menyampaikan daripada agama ini kepada saudara-saudara kita. Jadi insyaallah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembacaan kitab Fadilah Amal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti ikuti juga video-video saya selanjutnya. Saya akan membacakan kisah-kisah sahabat. Masih banyak yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Nanti ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.